Menganggap lutut yang linu dan sendi yang kaku sebagai gejala penuaan normal yang harus diterima pasrah adalah kekeliruan medis besar yang justru bisa mempercepat kelumpuhan total di usia senja. Banyak sekali orang tua salah kaprah dan mengira bahwa kursi roda adalah akhir dari perjalanan hidup mereka. Padahal, otot manusia masih bisa dirawat kekuatannya tanpa memandang usia. Hari ini kita akan membahas fakta ilmiah, bagaimana sebuah bahan makanan merakyat mampu membantu menjaga kelenturan langkah kaki Bapak Ibu secara mendalam, agar terhindar dari ketergantungan obat kimia. Melalui tayangan kali ini, Sobat Sehat akan melihat bagaimana kearifan lokal berpadu dengan logika kedokteran dalam meremajakan kembali fungsi engsel tubuh kita yang mulai mengering harian. Kita tidak perlu lagi merasa cemas secara berlebihan akan penurunan kekuatan fisik, karena pemenuhan nutrisi yang tepat dari alam terbukti mampu memberikan perlindungan seluler yang luar biasa. Mari kita siapkan hati dan pikiran yang tenang untuk menyerap seluruh informasi berharga ini demi menjaga kemandirian. Gerak kita bersama keluarga tercinta. Sebelum kita pelen-pelen melihat rahasia besar di balik bahan alami ini, mari kita ambil jeda sejenak untuk menenangkan jiwa dan raga kita bersama. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menuliskan kalimat, "Saya mau sendi bebas nyeri dan lutut kuat" di kolom komentar di bawah sebagai bentuk komitmen, harapan nyata kesembuhan kita. Jangan lupa juga untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya sekarang, agar kita bisa terus berkumpul menjaga kesehatan di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam ini setiap minggu. Kembali lagi bersama saya Dr. Irfan Ali di channel kesayangan kita, Sobat Sehat Penyakit Dalam. Mengapa tubuh kita terutama di usia 60 tahun ke atas sering merasa lemas, kaku, dan gampang linu saat berjalan? Coba bayangkan sebuah mesin mobil tua yang rantai penggeraknya sudah mulai aus dan berkarat karena kekurangan oli berkualitas, sehingga jalannya tersendat dan mengeluarkan suara kasar saat dikendarai. Akar masalah dari tubuh lemas dan tulang keropos pada usia lanjut sebenarnya terletak pada penurunan drastis penyerapan kalsium serta penyusutan jaringan otot secara alami. Ketika kepadatan tulang menurun akibat kekurangan bahan baku penguat, maka setiap kali Bapak Ibu melangkah, sendi lutut akan menerima beban tekanan ganda yang memicu rasa nyeri luar biasa. Jika rasa linu ini dibiarkan tanpa nutrisi tepat, maka risiko kemunduran fisik di hari tua akan semakin meningkat tajam. Kondisi penipisan rawan sendi lutut atau pengapuran seringkali membuat para sesepuh merasa takut untuk sekadar berdiri dari posisi duduk. Kurangnya cairan sinovial di dalam tempurung lutut memicu gesekan antar tulang yang menciptakan rasa panas dan nyeri menjalar hingga ke area pinggang. Tanpa asupan gizi pembentuk kolagen yang memadai, sel-sel tulang rawan akan mengalami keausan permanen, sehingga kita membutuhkan zat aktif pelumas alami yang bekerja membantu mengatasi radang. Banyak orang tua mengonsumsi suplemen kalsium sintetik dalam jumlah besar, dengan harapan tulang mereka bisa kembali padat secara kilat. Namun, mereka tidak menyadari bahwa kalsium buatan pabrik seringkali sulit diserap oleh sistem pencernaan lansia yang sudah mulai menurun fungsinya. Kalsium yang tidak terserap dengan baik justru akan mengendap di dalam ginjal menjadi batu urin atau menempel pada dinding pembuluh darah jantung yang mengakibatkan kekakuan pembuluh darah arteri. Nah, sekarang sebelum kita ke dapur untuk meraciknya, mari kita pelajari bagaimana ramuan kacang hijau tradisional ini bisa menjadi solusi penyembuh yang sangat luar biasa. Pilihlah kacang hijau lokal yang butirannya utuh, padat, dan memiliki warna hijau tua yang cerah mengkilap, tanpa ada bintik hitam atau cacat lubang kuman. Warna hijau pekat tersebut memancarkan kandungan gizi antioksidan yang sangat tinggi dan menjadi tanda bahwa proses pengeringan alaminya berjalan dengan baik. Bersihkan kacang hijau tersebut di bawah air mengalir untuk menghilangkan sisa debu atau kotoran tanah yang menempel pada kulit luarnya secara menyeluruh. Bapak Ibu cukup menggunakan wadah mangkuk bersih, lalu rendam kacang hijau tersebut di dalam air matang selama kurang lebih 4 jam hingga teksturnya agak melunak. Proses perendaman awal ini sangat penting untuk mengaktifkan kembali enzim. Enzim hidup di dalam biji kacang hijau
agar nantinya lebih mudah dicerna oleh lambung sesepuh. Langkah selanjutnya adalah menyiapkan 1 liter air bersih di dalam panci stainless steel, lalu panaskan di atas api kompor yang sedang sampai mendidih. Masukkan kacang hijau yang sudah direndam tadi ke dalam panci hangat tersebut secara perlahan agar kandungan nutrisinya menyatu sempurna dengan air rebusan. Biarkan rebusan ini berjalan selama 20 menit sampai butiran kacang hijau mulai merekah. Lembut mengeluarkan seluruh zat pati, pelindung sendi yang tersembunyi di dalamnya. Saat proses perebusan berlangsung, Bapak Ibu akan melihat permukaan air panci perlahan berubah warna menjadi hijau kecoklatan jernih, yang kaya akan saripati nutrisi. Aroma harum tanah khas pedesaan yang sangat menenangkan dan menyegarkan pikiran akan mulai menguap lembut memenuhi seluruh ruangan dapur rumah Bapak Ibu. Setelah matang, tuangkan air rebusan kacang hijau hangat tersebut ke dalam gelas kaca kesayangan Anda tanpa saringan agar keaslian zat alaminya utuh. Ketika cairan sari kacang hijau hangat yang murni itu menyentuh lidah Bapak Ibu, rasa tawar yang sedikit gurih alami berpadu tekstur lembut cairan akan terasa sangat menyegarkan. Begitu air rebusan kaya gizi ini mengalir turun, melewati tenggorokan dan masuk ke dalam perut, sensasi hangat yang luar biasa akan langsung menjalar nyaman. Perut Bapak Ibu akan terasa sangat enteng, karena minuman ini sangat ramah bagi kondisi dinding lambung lansia yang mulai sensitif harian. Sensasi hangat tersebut seolah-olah sedang memijat lembut seluruh urat otot paha hingga ke betis, memberikan pasokan nutrisi instan untuk melumasi engsel lutut Bapak Ibu sekalian. Senyawa viteksin dan isoviteksin yang terserap usus akan bekerja membantu meredakan peradangan di dalam mangkuk sendi kita secara berkala. Konsumsilah ramuan murni ini secara rutin. Setiap pagi hari sebelum Bapak Ibu menyantap hidangan makanan berat demi menjaga kebugaran tubuh kita sepanjang hari. Kandungan mineral magnesium yang melimpah di dalam kacang hijau juga memiliki peranan penting dalam mengendurkan otot-otot paha dan betis Bapak Ibu yang kaku. Ketika otot penyangga kaki Bapak Ibu berada dalam kondisi yang rileks dan lentur, maka beban tekanan mekanis pada sendi lutut akan berkurang secara drastis. Sari nutrisi dari biji-bijian kampung ini membantu memperlancar sirkulasi darah perifer yang menuju ke area ujung jari kaki kita agar tidak gampang kram. Proses perbaikan jaringan rawan sendi lutut. Bapak Ibu sangat membutuhkan kehadiran zat mangan yang melimpah di dalam air rebusan kacang hijau ini. Mangan bertugas membantu sel-sel tubuh orang tua untuk memproduksi proteoglikan, yaitu molekul penting penyusun struktur bantal pelindung sendi agar tetap kenyal. Konsumsi herbal merakyat ini jauh lebih aman untuk dikonsumsi dalam jangka panjang oleh para sesepuh sekalian di rumah tanpa perlu merasa cemas berlebihan. Selain meredakan rasa linu pada sendi, ternyata kacang hijau juga kaya akan kandungan vitamin B kompleks yang berfungsi menjaga kesehatan sistem saraf pusat kita. Vitamin saraf ini bertugas menjaga kepekaan refleks motorik kaki Bapak Ibu agar tetap responsif dan tidak gampang limbung saat berjalan di atas lantai yang licin. Nutrisi esensial ini mengalir pelan membantu memperbaiki sel saraf tepi yang sering memicu rasa baal atau kesemutan pada ujung kaki para orang tua. Sobat sehat yang saya sayangi, hindarilah menambahkan gula pasir putih atau santan kental secara berlebihan saat menyajikan hidangan kacang hijau penopang sendi ini di rumah. Kadar gula yang terlalu tinggi di dalam minuman justru dapat memicu reaksi glikasi yang merusak kelenturan serat kolagen pada bantalan sendi lutut Bapak Ibu. Biarkan rasa asli yang tawar dan gurih alami dari rebusan kacang hijau ini memanjakan lidah Bapak Ibu demi investasi kesehatan fisik masa tua. Kecukupan cairan tubuh harian melalui konsumsi air putih hangat yang konsisten juga memegang peranan yang sangat vital dalam menjaga keenceran darah para sesepuh sekalian. Air hangat berfungsi membantu organ ginjal membuang sisa metabolisme dengan sangat lancar tanpa menimbulkan beban kerja organ yang berat di usia senja. Pastikan Bapak Ibu selalu minum air putih cukup agar seluruh cairan pelumas di dalam tempurung lutut Bapak Ibu tidak mengering akibat dehidrasi. Kelancaran sirkulasi darah menuju ke area kaki adalah hal yang sangat krusial bagi para sesepuh
karena darah membawa kehangatan alami pelindung jaringan otot kita. Banyak dari sobat sehat mengeluhkan kaki terasa dingin, seperti es di malam hari yang memicu kram paha mendadak yang sangat menyiksa batin. Nutrisi alami dari kacang hijau ini membantu melebarkan liang pembuluh darah, sehingga rasa hangat mengalir konstan dari pinggang hingga ke ujung jari kaki tanpa hambatan. Menjaga kelurusan posisi tulang punggung saat duduk santai, menikmati hidangan pagi, juga memegang peranan yang sangat penting bagi hantaran sinyal saraf menuju ke paha lansia. Postur tubuh yang terlalu membungkuk dapat menekan jalannya urat saraf di pinggang, sehingga memicu kelemahan mendadak pada otot penyangga lutut. Bapak Ibu sekalian, sinergi antara perbaikan postur tubuh dan asupan gizi kacang hijau akan mewujudkan gerak langkah kaki yang sekuat baja pilihan kita. Mengombinasikan konsumsi rebusan kacang hijau bersama kebiasaan jalan kaki santai di halaman rumah pada pagi hari selama 15 menit akan membantu proses pemulihan sendi. Paparan sinar matahari hangat pagi hari akan membantu tubuh memproduksi vitamin D3 alami yang bertugas mengikat kalsium makanan masuk sempurna ke struktur tulang paha Bapak Ibu. Inilah rahasia sederhana yang murah meriah untuk menjaga kemandirian gerak fisik kita di usia senja tanpa biaya mahal. Pemilihan jenis alas kaki yang memiliki bantalan tumit empuk serta permukaan bawah yang kesat juga merupakan langkah proteksi fisik yang sangat bijaksana bagi keselamatan lansia. Sandal rumah yang keras dan licin dapat meneruskan getaran benturan lantai langsung menuju sendi, lutut, sehingga mempercepat kerusakan rawan sendi. Bapak Ibu harian, lindungilah kaki indah. Bapak Ibu menggunakan alas kaki yang aman demi meminimalkan risiko terpeleset di area lantai rumah kita. Senyawa polifenol spesifik yang tersimpan di dalam kulit hijau kacang murni terbukti membantu menghambat aktivitas osteoklas, yaitu sel penghancur massa tulang manusia. Pada usia di atas 60 tahun, kinerja sel penghancur ini seringkali jauh lebih aktif dibandingkan sel pembentuk tulang, sehingga memicu osteoporosis. Dengan bantuan zat antioksidan dari makanan kampung ini, laju pengeroposan tulang paha Bapak Ibu dapat ditekan hingga ke tingkat paling aman. Kesehatan sistem pencernaan Bapak Ibu juga akan sangat terjaga berkat kandungan serat larut oligosakarida yang menjadi makanan utama bagi bakteri baik di usus besar. Usus yang bersih dan sehat adalah kunci utama penentu tingkat penyerapan seluruh nutrisi makanan yang kita konsumsi sepanjang hari, agar tidak terbuang sia-sia. Dengan pencernaan yang prima, seluruh saripati penguat sendi dari kacang hijau akan dialirkan sempurna menuju organ kaki yang membutuhkan perbaikan sel. Kualitas tidur malam yang nyenyak dan teratur selama 7 jam juga menjadi pilar pertahanan yang tidak boleh diabaikan dalam menjaga kestabilan hormon tubuh lansia. Saat Bapak Ibu tertidur lelap, jaringan sel otot yang lelah setelah beraktivitas seharian akan mengalami proses pemulihan dan perbaikan secara mandiri oleh sistem imun. Hindarilah kebiasaan tidur terlalu larut malam, agar keesokan harinya tubuh Bapak Ibu terasa segar bugar dan siap kembali beraktivitas. Membangun suasana hati yang selalu damai, ikhlas, dan diliputi rasa syukur yang mendalam, juga memiliki efek penyembuhan fisik yang sangat nyata bagi kesehatan kita semua. Ketegangan pikiran atau rasa cemas yang berlebihan justru dapat memicu pelepasan hormon kortisol yang bersifat merusak jaringan kolagen dan memperparah rasa nyeri sendi Bapak Ibu. Mari kita jalani masa tua yang indah ini dengan memperbanyak ibadah, tersenyum ramah kepada cucu, serta selalu berpikir positif. Melakukan gerakan senam lansia yang ringan secara mandiri di dalam rumah juga sangat membantu menjaga kelenturan sendi panggul dan lutut Bapak Ibu sekalian. Otot yang terus diajak bergerak secara aktif akan mengirimkan sinyal positif ke otak untuk mempertahankan kelenturan urat betis kita agar tidak kaku. Jangan memaksakan diri melakukan aktivitas fisik yang terlalu berat yang bisa memicu cedera otot atau kelelahan berlebih pada organ lingkar jantung kita semua. Berat badan tubuh kita ternyata memberikan pengaruh mekanis yang sangat besar terhadap tingkat keausan bantalan sendi lutut. Sobat sehat semua di rumah, setiap kenaikan berat badan pada tubuh kita akan memberikan tekanan biomekanis
berlipat ganda pada persendian lutut saat kita berjalan di atas lantai. Hasil studi menunjukkan bahwa menjaga berat badan secara bijak mampu memperlambat laju kerusakan tulang rawan lutut hingga mencapai tingkat yang paling optimal bagi lansia. Kandungan mineral kalium di dalam air rebusan kacang hijau memiliki andil besar dalam menjaga keseimbangan cairan dan mengontrol tekanan osmotik sel tubuh orang tua. Kalium membantu membuang kelebihan cairan tersumbat di area pergelangan kaki yang seringkali menyebabkan kaki lansia menjadi bengkak dan terasa berat untuk melangkah. Melalui regulasi cairan yang seimbang ini, Bapak Ibu akan merasakan sensasi ringan dan bebas linu setiap kali berjalan kaki harian. Disiplin dalam menjalankan terapi sederhana berupa konsumsi air rebusan kacang hijau murni ini adalah kunci utama untuk menjaga otot kaki tetap kokoh di usia senja. Perubahan biologis di dalam tubuh orang tua memerlukan waktu untuk melakukan regenerasi sel rawan secara bertahap, sehingga kita harus bersabar melakukannya. Jadikan ritual pagi hari ini sebagai bentuk kasih sayang kepada diri sendiri, agar fisik kita tetap bugar menemani masa depan keluarga kita, sambil menikmati kehangatan hidangan sehat dari kampung ini. Mari kita masuk ke sesi interaktif untuk menjawab beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan sesepuh di klinik saya. Pertanyaan pertama adalah, apakah konsumsi kacang hijau ini aman bagi penderita asam urat tinggi yang sering linu di jempol kaki? Jawabannya adalah aman, asalkan Bapak Ibu mengonsumsi air rebusannya saja dan membatasi makan ampas butirannya secara berlebihan dalam porsi harian kita semua. Pertanyaan kedua yang sering memicu rasa penasaran di ruang tunggu pemeriksaan adalah, apakah ramuan kacang hijau ini bisa menyembuhkan pengapuran lutut yang sudah parah? Kandungan antioksidan kuat dalam kacang hijau sangat efektif untuk menekan peradangan akut, meredakan rasa nyeri hebat, dan memperlambat laju kerusakan bantalan sendi Bapak Ibu. Meskipun tidak menghilangkan pengapuran secara total, ramuan ini membuat kaki Bapak Ibu jauh lebih nyaman bergerak aktif. Pertanyaan ketiga adalah, apakah boleh merebus kacang hijau ini dicampur dengan jahe merah dan sedikit madu alami sebagai penambah rasa hangat? Jawabannya tentu sangat boleh Bapak Ibu, karena jahe merah mengandung senyawa jaheol yang berkhasiat sebagai obat anti nyeri alami pelengkap kekuatan kacang hijau. Tambahkan madu secukupnya saja saat air rebusan sudah hangat kuku, agar khasiat enzim madu pelindung mukosa lambung Bapak Ibu tidak rusak oleh suhu panas kompor. Pertanyaan keempat adalah, kapan waktu terbaik untuk meminum ramuan pelumas sendi kacang hijau ini agar khasiatnya langsung menyerap sempurna? Waktu yang paling ideal adalah pada pagi hari, sesaat setelah Bapak Ibu bangun tidur, dan sebelum mengonsumsi hidangan sarapan berat yang kaya karbohidrat. Pada saat perut masih kosong, dinding usus halus akan menyerap seluruh kandungan flavonoid dan kalsium cairan secara maksimal tanpa ada hambatan makanan lain di perut. Sekarang mari kita lakukan cek fisik mandiri yang sangat mudah untuk menguji kekuatan otot paha dan kelenturan persendian lutut Bapak Ibu di rumah saat ini juga. Silakan Bapak Ibu duduk tegak di atas kursi yang kokoh tanpa bersandar pada pegangan tangan, lalu angkat kaki kanan lurus ke depan secara perlahan. Tahan posisi kaki lurus tersebut selama 5 detik penuh, sambil merasakan ketegangan urat otot paha bagian atas Bapak Ibu dengan penuh konsentrasi batin. Silakan luruskan kedua kaki ke depan secara bergantian dan rasakan apakah ada bunyi gesekan kasar di dalam tempurung lutut Bapak Ibu saat kaki digerakkan lurus. Jika Bapak Ibu bisa menahannya tanpa rasa sakit yang mengikat, berarti kekuatan otot, paha, dan sistem pelumas sendi masih berada dalam kondisi yang lumayan baik. Namun jika terasa sangat berat atau linu, mari kita rutin melatihnya bersama konsumsi ramuan air kacang hijau hangat ini setiap hari secara telaten. Mari kita pelan-pelan melihat ke depan untuk membangun kebiasaan minum teh atau kopi yang tidak berdekatan dengan jam makan utama. Bapak Ibu sekalian, zat tanin yang pekat di dalam teh dapat menghambat proses penyerapan kalsium dan zat besi yang dialirkan oleh ramuan kacang hijau menuju ke dalam struktur tulang rawan kita. Berikanlah jeda waktu minimal 2 jam agar usus halus Bapak Ibu memiliki kesempatan penuh
untuk menyerap seluruh kebaikan nutrisi alami ini. Menghindari gerakan memutar lutut secara mendadak saat Bapak Ibu sedang beraktivitas di halaman rumah juga merupakan tindakan penyelamatan sendi yang sangat penting. Sendi lutut lansia didesain terutama untuk gerakan maju mundur, sehingga gerakan memutar secara paksa dapat memicu robekan pada jaringan ligamen pelindung. Berputarlah dengan menggerakkan seluruh posisi telapak kaki secara utuh agar lutut Bapak Ibu terhindar dari risiko cedera engsel yang menyiksa. Kompres dingin menggunakan kain yang dibasahi air es juga bisa Bapak Ibu gunakan sebagai pertolongan pertama apabila lutut mendadak bengkak dan terasa panas setelah berjalan terlalu jauh. Suhu dingin berfungsi untuk mengecilkan pembuluh darah setempat yang sedang mengalami peradangan akut, sehingga rasa nyeri yang berdenyut bisa segera berkurang. Setelah bengkaknya mereda, barulah Bapak Ibu bisa melanjutkan terapi nutrisi air kacang hijau hangat dari dalam tubuh. Kehadiran keluarga yang selalu memberikan perhatian dan dukungan hangat juga memiliki kekuatan psikologis yang luar biasa dalam mempercepat proses pemulihan fisik para orang tua. Rasa bahagia karena disayangi anak cucu akan merangsang otak untuk memproduksi hormon endorfin yang bertindak sebagai obat anti nyeri alami yang sangat kuat dan menenangkan jiwa. Mari kita ciptakan lingkungan rumah yang penuh kedamaian demi kebugaran raga para sesepuh kita tercinta. Jangan biarkan ilmu kesehatan yang sangat mulia, murah, dan berasal dari kearifan kampung ini berhenti di tangan Bapak Ibu saja pada kesempatan pagi hari yang indah ini. Di luar sana pasti masih banyak rekan sesama pensiunan, sahabat lansia, atau tetangga kita yang sedang berjuang menahan nyeri lutut hingga takut untuk berjalan keluar rumah. Membagikan informasi naskah video ini ke grup WhatsApp keluarga atau komunitas sesepuh adalah sebuah bentuk nyata dari sedekah ilmu kita. Ketika Bapak, Ibu meluangkan waktu sejenak untuk membagikan informasi bermanfaat ini, maka Bapak Ibu sedang membuka pintu harapan baru bagi orang lain untuk hidup sehat alami. Pahala kebaikan dari ilmu yang bermanfaat akan terus mengalir kepada Bapak Ibu setiap kali ada kaki sesepuh yang kembali kokoh, berjalan tanpa rasa sakit lagi di hari tua. Mari kita saling mendukung dalam menyebarkan kebaikan demi terwujudnya generasi lansia yang bugar, sehat, dan mandiri selalu. Sebagai penutup perjumpaan kita yang penuh kekeluargaan erat ini, mari kita satukan hati, menundukkan kepala sejenak, memohon doa kesembuhan fisik kepada Sang Maha Pencipta. Ya Tuhan, angkatlah segala rasa linu, kaku kelemahan otot dan kerapuhan tulang yang saat ini bersarang di tubuh. Bapak Ibu Sobat Sehat yang menonton tayangan naskah video ini, berikan kekuatan pada kaki mereka, teguhkan langkah ibadah mereka, dan limpahkan kedamaian batin yang mendalam sepanjang sisa usia indah ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala perhatian, ketulusan, dan kesabaran. Bapak Ibu sekalian, yang sudah menyimak penjelasan dokter dari awal hingga akhir dengan saksama. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan paripurna, usia yang penuh berkah, keselamatan, serta kebahagiaan yang melimpah bersama seluruh keluarga besar di rumah tercinta. Salam hangat penuh kasih sayang dari saya Dr. Irfan Ali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.